kepo. Tadi udah nanya Ustadz ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang halal sesuai koridor agama, begitu ya, mendapatkan kesehatan, bahwa ilmu ikhlas itulah yang memang harus dipelajari. Nana juga udah konsultasi ketika ingin memberikan keturunan, Mbak April juga. Aku tadi udah pas lagi iklan aku konsultasi. Dan akhirnya aku langsung termenung. Karena pas Ustadz bilang kalau rahim itu berhubungan dengan orang tua, saya mikir sama ibu baik, alhamdulillah, sama mertua baik. Pak Ustadz, tapi saya ada satu, langsung ngomongin lagi, Pak. Dulu tuh bapak saya poligami, jadinya saya kesel, dari kecil saya udah kesel. Jadi harus minta maaf. Iya, itu karena salah satu. Kalau ayat-ayat dalam Quran itu kita harusnya sami'na wa ata'na. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu sebenarnya ayat poligami, betul. Iya. Nah, disitulah sebenarnya sebagai seorang anak tidak boleh punya menjustifikasi orang tua yang mau poligami. Karena menjustifikasi ayatnya ada, dosa kita. Makanya pasti sakitnya di daerah rahim. Jadi lagi-lagi memang kita harus hormat begitu. Hormat apapun, walaupun itu kurang nyaman di kita, serahkan pada Allah Ta'ala. Ustadz, ini saya mau tanya ini, apakah memang sebegitu pengaruhnya antara sebuah penyakit yang kita derita dengan akhlak kita, begitu? Iya, pengaruhnya itu tergantung nanti tahap. Kalau momennya paling rendah, nah jengkel. Masuk kedua, marah yang kelasnya biasa, marah-marah biasa, ngomel ya. Nanti marah kelas menengah agak ada penekanan. Marah kelas tinggi, ini bahaya. Kalau marah kelas tinggi, sesudah kita akil balik marahnya sama orang tua, kelasnya tinggi nih, jengkelnya tinggi cukup, pasti nanti rusaknya di daerah rahim kalau itu wanita. Ya Allah. Pak Ustadz, pasti, itu sudah pasti. Sambil kita ngobrol-ngobrol, aku pengen belajar tutorial hijab juga sama Mbak April. Boleh? Kita kesana Mbak April ya? Oke. Jadi memang seperti itu, kita boleh sambil berdiri nemenin para wanita ini, Ustadz, boleh ya? Tapi nggak dijapin juga kan? Enggak, kita hanya menyaksikan aja Ustadz ya. Jadi memang ini salah satu, sebenarnya kita bisa berubah akhlak dengan mungkin untuk wanita sesuai dengan syariatnya, begitu Ustadz ya. Salah satu memperbaiki akhlak dalam diri juga gitu Ustadz. Iya, betul. Ya, ini pemirsa seperti yang kita tahu bahwa memang Mbak April ini salah satu, apa ya disebutnya dengan hijab yang dikenakan menjadi salah satu tren juga ya, menjadi trendsetter juga ya Naya untuk berhijab. Ini mau di apa ya, rekan saya Mbak April? Dikuncir dulu, kan kalau pakai hijab rambutnya dikuncir, kalau enggak nanti hijabnya. Kira-kira Mbak Nana ini kalau berhijab itu suaminya seneng nggak ya? Aduh, senang pasti, bahagia. Pak Ustadz, bahagia pasti. Nah, membahagiakan suami ini menjadi salah satu surga unsur juga unsur itu tadi. Ini sebenarnya kode loh. Itu udah kode ya. Biar jangan dilepas lagi nih, habis dipakein. Amin. Mbak April kalau berhijab ini udah berapa lama? Aku dari 2011 waktu itu tuh Ustadz udah datang ke rumah terus ngasih saran ke aku, tapi belum ada lamaran. Nah, terus pas aku bilang aku mau pakai hijab, langsung ya udah mau dilamar ya? Langsung mau ngelamar gitu. Apa sih yang buat selain Mbak April dilamar oleh Ustadz begitu, ingin menggunakan hijab? Oh, lebih menggunakan hijab sih lebih dari hati ya. Waktu itu karena memang rasanya tuh alhamdulillah hidayah dari Allah lah. Jadi kalau dijelasin juga apa ya, tapi aku bosen sama baju aku yang ada. Aku ngerasa aku lebih nyaman dengan berhijab gitu. Jadi aku mencoba untuk pakai hijab. Nah, ini kalau Nana dibuatin hijab jenis apa ini Mbak April? Oke, ini pashmina yang digunakan. Terus aku kasih pentul di bawah dagu gitu ya. Terus sisanya ini kita boleh taruh di belakang seperti ini. Taruh belakang seperti ini. Ini kedepanan nggak sih? Boleh, nanti ininya dikurangin tambah. Nah, terus selanjutnya adalah ini kan boleh dipakai untuk sehari-hari gitu ya. Sehari-hari ya. Lebih simple. Terus kalau misalkan mau pergi ke pesta. Nah, yang kita tahu juga kan Mbak April bahwa bentuk hijabnya ini beda dengan orang-orang kebanyakan gitu Mbak April. Apa yang membuat Mbak April pengen tampil beda kah dengan orang kebanyakan yang menggunakan hijab? Iya, sebenarnya aku orangnya agak senang mencoba gitu, senang mencoba sesuatu yang baru. Aku senang sesuatu yang unik. Jadi aku banyak belajar. Aduh, gimana ya hijab aku biar kelihatannya lucu menurut aku sih. Ya udah, banyak mencoba aja. Nah, ini udah setengah jadi ini ya? Kayak gini, ini kan bisa untuk pergi ke pesta gitu ya. Wow, cantik ya pemirsa ternyata loh Nana tuh. Iya, begini aja. Nggak bohong kan? Nggak, betulan. Udah selesai kayak gini nah, aja. ini bisa, Mbak Nana. itu juga Ustadz ya, mencerminkan bahwa akhlak seseorang itu dari cara berpakaiannya begitu ya? Iya, kalau langsung mencerminkan akhlak belum bisa. Tetapi Belum paling bisa, tidak dengan berhijab itu
beliau itu sudah belajar saya mau jadi orang baik. Gitu. Bismillah. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Mbak Iya, April. sama-sama Nah, cantik ini banget tepuk loh tangan Mbak dong Nana. buat Mbak April Ih. tuh kan. Cantik ya Nana ya. Ya ampun, terima kasih Reza. Jadi ternyata nggak susah juga kan Iya. pakai jilbab, nggak butuh waktu berjam-jam, cuma 5 menit. Malah kalau menurut aku lebih gampang ini karena dulu aku nggak pakai hijab, terus habis Mesti keramas ngeblow dikeringin, dulu. dicatok dulu dan itu ngabisin waktu 1,5 jam gitu. Jadi ini simple, ini simple. Oke, ini dia Iya. pemirsa, bisa dibilang hijab simple karya April Jasmine yang pastinya bisa ditiru, dicontoh. Tadi udah dikasih lihat ya, gampang sekali, bisa pakai pasmina yang ada di rumah, Iya. kemudian juga bisa dikreasikan padu padan warnanya, dan ini bisa memberikan apa ya, aura positif sama kita ya Mbak. Betul. April. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Ustadz, ini Ya. kalau misalnya pemirsa di rumah pengen konsultasi sama Ustadz Danu tentang segala beragam penyakit yang dideritanya dengan ahlaknya dihubungkan hal tersebut, kemana nih Ustadz? Iya, sebenarnya nyari di website Akhlak Mulia, insya Allah ada. Kemudian kalau memang alamat ya insya Allah di Tebet Barat. Tebet Barat ya? Tebet Iya, Barat. Tebet Barat, Tebet Barat 4 nomor 14, gampang sih. Tebet Barat 4 nomor 14 itu buat Iya. konsultasi ke Ustadz Iya. Danu ya. Nah, Mbak April ini Iya. tipsnya buat pemirsa di rumah atau ya ingin menggunakan hijab seperti Mbak April begitu yang simple yang kiranya juga enak untuk dilihat nih, bagaimana caranya? Caranya mudah. Yang pertama adalah harus punya niat dulu. Yang pertama ini mau niat, mau pakai hijab, terus nanti insya Allah tambahkan nur gitu ya Ustadz Iya, ya. Di benar. wajahnya dikasih nur gitu. Terus kita juga dalam keseharian nggak perlu memaksakan diri. Aku mau beli yang kayak gitu, nggak, pakai apa yang ada, sederhana mungkin, tidak merepotkan, niatnya karena Allah, insya Allah dimudahkan. Insya Allah Insya Allah dimudahkan. Oke, itu dia pemirsa ya, dua narasumber kita pada kesempatan kali ini luar biasa, Ya. memberikan inspirasi. Yang satu bisa sehat dengan melalui akhlak, Betul. dimulai dari hati kita dulu bisa menjadi sehat, dan yang satu lagi yang cantik ini memberikan tips-tips luar biasa bagaimana, yaitu dia kita bergaya sesuai dengan syariatnya, kemudian juga Ya. simple, tidak memaksakan ya Mbak Ya. April ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Danu dan Ya, terima kasih sama-sama. banyak Terima kasih Mbak banyak. April Terima kasih. atas waktunya. Kapan main lagi ya? Insya Allah, insya Allah, Gitu ya, insya Allah. insya Allah. Oke. Dan pemirsa, sayang sekali nih waktu 1 jam sudah kita menemani Anda di rumah, dan jangan lupa juga untuk besok untuk Aha. saksikan Intermezzo karena Intermezzo hadir setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 hingga 11 yang hanya di Anyus TV. Untuk Oke. itu saya Muhammad Syahriza. Saya Marina Basnapa, Mbak April Jasmine, Ustadz Danu juga pamit. Kita ketemu lagi besok pemirsa, tentunya di Intermezzo banyak info. Gak bikin kepo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.